bukan karena kita diam, tapi karena ada orang yang masih mau menyuarakan itu. Dan mereka menghadapi konsekuensi, bisa ditangkap, bisa segala macam. Tapi efek kemudahan itu kita yang terima. Terus yang kita berkata bahwa kita diam maka ini berubah. Kita diam, orang lain berkata untuk merubah sesuatu. Jadi dalam hal yang kecil misalnya, dengan cerita Bahrul tadi, ya ini kan berangkat dari Medan. Aku nggak tahu apakah itu bus punya orang Medan. Kalau dia punya orang Medan, berarti kan bisa, ya. Yang dari Debhub yang mengurus itu, diperiksalah kirnya, diperiksalah semua. Layak jalannya boleh nggak? Nah, kalau dari situ aja yang mereka lakukan, itu sudah yang kita ngomong ini nggak sia-sia. Itu bus bukan Medan ya, itu bus orang Aceh itu Putra Pelangi ya Pak. Tapi bukan itunya, dia bawa surat kir kok. Asal siap diperiksa itu. Nah, surat kirnya mah paten. Surat kirnya paten. Ini dari Aceh. Kalau butuh pikir. Ya Putra Pelangi. Itu Putra Pelangi itu bagus mobilnya. Maka itulah mungkin karena dipaksakan kayak Bahrul bilang tadi. Dia begitu pulang belum sempat istirahat udah jalan lagi, kan berat juga bagi. Sedikit loh. Itu mobilnya mobil baru, kemudian ada air condition, full music. Nggak baru, dia bukan tipe model double decker yang kayak Scania itu. Kalau menurut saya itu mobil lama, ya. Kalau ini ukuran saya ya. Kalau saya melihatnya mobilnya, tapi bagus. Kondisionnya udah bagus. Karena saya biasa dibandingkan naik angkot ya, udah bagus lah itu. Ya, dia apa? Dia Mercedes bukan? Kadang-kadang ada juga maaf ya, Mercedes ya. New Mercedes. Oh, seharusnya nggak ada masalah itu. Iya, memang masalahnya cuma di ini, hidrolik. Jadi itu kan di perawatan. Kurasa maintenance-nya itu apa baru. Nggak sempat dia. Orang tadi kata baru begitu sampai dari Aceh langsung naik langsung jalan. Nggak ada diperiksa. Harusnya dia 3 hari dia off-kan dulu, diperiksa, dia baru jalan. Iya. Karena nggak ada armada. Yang sedihnya apa? Tulisan di belakang itu kan full musik, ada toilet dan sebagainya. Begitu masuk ke dalam itu nggak berfungsi kayak tadi, pintu toilet ketutup dengan barang dan lain sebagainya. Karena di tengah jalan ada pemilihan orang dan barang dipaksakan, akhirnya barang naik ke atas. Jadi itu nggak keluar. Jadi sebenarnya proses awalnya sendiri naik dari stasiun kan sudah ada persoalan. Manajemen. Itu aja kan sebenarnya bahwa memang kalau input ini bisa disampaikan melalui Pak Idrus, Pak Bahrul disampaikan supaya manajemen perusahaannya itu dibenahi lah, itu jangan dipaksakan. Tapi memang ya susah juga memang kalau sistem yang lain tidak jalan. Pikir juga, bahkan paten suratnya. Jangan khawatir Pak Is itu. Kalau orang Medan itu udahlah. Jangan. Sama juga seperti tadi. Persoalan PCR. Dari sanalah saya temukan itu. Bahkan sudah ada siap tanda tangan dokter. Nah, jadi memang susah. Kalau di Jawa malah ketat kan kalau pandemi ini kita ikuti. Tapi kalau di sana, Pak, karena sebagian orang nggak percaya. Tapi memang itulah juga saya teriak-teriak Pak Bahrul. Persoalannya memang banyak ilmu pengetahuan kan tidak jalan. Orang tidak percaya. Politik kita itu memang membuat kita disparitas antara bertengkar terus kerjanya. Begitu loh. Dalam COVID ini aja kita bertengkar menghadapinya dengan orang-orang beragama, kita ribut. Saya di lingkungan HMI pun anak Medan kali itu. Nah, karena itu memang kalau itu kasus tersendiri memang ini memang ujian berat bagi kita ini pandemi ini ujian berat. Tapi kalau persoalan tadi alat transport itu memang perlu kita beritahu, kita suarakan supaya mereka mungkin juga memang revolusi yang Bapak harapkan tadi itu quote loh. Mungkin tidak pelayanan dari segi pemerintah, masyarakat yang memaksa perusahaan publik untuk memperbaiki dirinya. Kan begitu. Ini jangan lagi nanti mau orang naik lagi bis yang seperti itu manajemennya. Baiklah, pakailah bis yang jelas. Punya perwakilan di masing-masing kota dan seterusnya. Jadi gini Bang, aku tambah ya. Apa efeknya sebagai orang bisnis juga. Pada saat dulu revolusioner lah aku bilang ya, bus ke Aceh itu. Pada saat dia set dengan ada 3 merek bus, tapi dia punya sendiri. Itu orang booking, Pak. Gak takut dia nggak ada penumpang. Jadi kalau aku mau jalan 2 hari udah full book. Artinya apa? Jadi artinya kalau dia memberi servis yang bagus, dia nggak usah khawatir penumpang.
Kan itu diawali dari itu. Nah ini dia pandai, dia melihat itu. Nah sekarang kan orang rebut-rebutan mungkin mana duluan. Dia pikir hembat aja lah daripada aku nggak ada kendaraan, nggak ada istirahatnya kendaraan. Sayang dia ya. kecewa. Sayang, jalan sudah bagus. Nah, mobil yang kacau. Barangkali begini, tidak ada yang disebut dengan kebetulan. Tapi kalau kisah si Baru ini memang kebetulan. Dan kebetulan itu gini, Putra Pelangi itu yang kita ketahui dia ada 30 armada busnya. Ya, mungkin pada saat yang kebetulan ini dia ada 10 bus yang barangkali yang tidak bisa jalan. Maka dioperasikan dengan 20 bus ini. Ya, kebetulan dapat bus yang sakit. Ya kan begitu. Iya. Nasib dia ini memang tak ada yang kebetulan, tapi memang dia nasibnya kebetulan lah nih. Iya Bang. Kalau tak ada begini tak ada cerita kan? Ya itu. Ya. Aku juga berpikir, karena saya di bus ini begini jadinya supaya ada cerita. Betul. Ini bayangan saya sendiri ya. Tapi jangan sampai gara-gara ini orang lain menderita, itu masalah yang lalu. Betul. Jadi aku kebetulan ya pengalaman di bus ini selalu pengalaman bagus, jarang lah ya. Bahkan nanti aku ada bus yang dari Banda Aceh ke Medan itu, aku lupa apa Pelangi juga atau Bintang Pelangi. Itu di belakangnya itu seperti kita di ruang karaoke. Jadi satu tempat khusus. Jadi luar biasa ininya lah. Yang nggak ketahuan tuh. Begitu kusir orang bilang ini di ruang karaoke. Itu bus. Jadi hari ini kan bisa saja karena mereka paksakan untuk mendapatkan target itu. Menjadi problem untuk perusahaan dia akhirnya. Saya sebenarnya waktu kecil saya mulai dari Sidimpuan sampai ke Medan bis Cibual-Buali. Selamat masih negeri-negeri agen di Cibual-Buali. Tusia tertusi pirong padang pancak parbengkok. Saya selamat masih negeri-negeri. Kemudian sampai ke Bukit Tinggi di Cibual-Buali. Habis itu kemudian kalau Bapak baca buku Orang Batak Berpuasa, satu kisah sendiri itu. Bagaimana mudik dari Jakarta ke Sidimpuan. Tapi memang sudah pakai mobil pribadi. Tapi kemudian persoalan cerita bis ini kan sebenarnya persoalan yang berkembang maju. Ketika awak naik bis dulu itu ya bagaimanapun sakitnya, pemberontak pun di harangan ganjang sampai harus dikawal konvoi. Ya kita nikmati aja, senang-senang aja. Bahkan 3 hari 3 malam dari Sidimpuan ke Sibuhuan, 3 hari 3 malam itu nggak sampai 100 km Pak Idrus. Ya, tapi ada satu yang kau lupa. Pada saat itu kita masih kecil. Ada persoalan kita. Nah, jadi mungkin karena pengaruh sudah ngapain lagi lah naik bis, mending naik pesawat gitu kan. Kan coba abang kan beda gini. Kalau sekarang kan kita dengan video, dengar musik kan. Kalau dulu ingat nggak Cibual-Buali? Waduh. Nanti di bukunya Prof. Lapran Pane sejarah hidupnya keluar itu Pak Idrus. Lagu apa Cibual-Buali. Legendaris itu. Cibual-Buali legendaris. Sampai itu sampai bikin partai ya, partai Cibual-Buali ya. Ya. Pemilu yang keberapa itu? Yang pertama ya. Ada partai Cibual-Buali. Tahun 78 pertama saya naik dari Jakarta, dari Lampung ke Medan pakai Cibual-Buali. Numpang karena uang nggak ada, dapatlah di belakang pakai sopirnya, kami dapat bayar setengah. Melompat-lompat. Kalau kami di belakang, jadi bayangkan naik Cibual-Buali kalau duduk di belakangnya, kepala kita tuh terlalu antuk lah. Tapi dinikmati itu. Kedua Pelangi. Yang kedua ini Putra Pelangi. Sama juga. Jadi dulu 78, sekarang 2021. Cuma 2 kali saya naik bus, lebih sama Bapak pribadi. Tapi saya merasakan nikmatnya gitu ya. Jadi nggak ada. Kalau saya bilang, saya nikmat. Hanya saya bilang kasihannya mereka yang memang dalam kondisi yang kebetulan ini menjadi prioritas mereka untuk pergi sarananya. Nah inilah yang berat. Bawa anak, ada bawa anak 3. Dia pikir hemat dari pesawat ya, ternyata habis. Tapi aku waktu kau cerita itu di Facebook, aku baca, Mak, jangan-jangan sampai Jakarta sakit lah si Baru. Umur sudah hampir kepala 7 kan? Lagi kita jalan begitu. Seminggu harus recover supaya menghilangkan pegel-pegelnya. Nah, pesawatnya ke Jakarta 2 jam. Kaki kita kebas. Alhamdulillah bagus jalan-jalan ya ke sana kemari. Adik aku sama suaminya yang paling bontot
bengkak kaki situ. Karena sekarang itu bus itu sebenarnya ada rest itu apa kaki ya untuk istirahat. Itu kalau yang itu dikasih selimut, maka pelayanan itu mungkin itu dapat bus yang agak kurang ini. Tadinya selimut ada Bang, cuman yang kakinya nggak ada. Oh, kaki nggak ada ya. Mungkin suatu saat yang bertingkat itu nanti barangkali sekaligus dengan kursi pijatnya ditaruh seperti kita naik pesawat. Harapanmu itu bagus sekali. Tapi intinya barangkali begini, Rol. Ya, jadi kita jangan pernah ya mengapakan hanya untuk mengelakkan, mencari yang apa. Akhirnya kita masuk ke sumur yang parah kan begitu. Ya. Ini kan tadi aku bilang tuh, hanya menghindari PCR. Allah sudah kasih, kau tuh harus naik pesawat, ya kan? Tapi kita tentang. Kau rasakan dah itu katanya kan. Ya, tapi Bang Halis kan tadi udah dibilang Pak Ishari, kalau nggak begitu mana ada cerita kita. Nah, justru itulah dikirim Pak Rul ya untuk membuat cerita ini supaya ke depan jangan banyak orang yang kena apa. Tapi syukur juga lah Rul. Aku ini masih jalan Wanita Sumatera, tapi jangan sampai apa-apa. Itu tadi aku bilang tadi kan, siapkan duitnya. Aku sama istri aku. Kita pengen lagi pengen dan gue bilang pakai bus lagi, katanya kan, 3.000 jadi 25.000 kan, nah akhirnya tambah 15.000 aja. Nah kalau 5 orang ya 75.000. Nah kalau 3 kali, itu aja cuma persoalannya. Tapi menjadi masalah kalau nggak punya. Pak Cibul kan begini, karena kita masih ketawa-ketawa bercerita tentang sakit, kesakitan itu, maka kita ini memang termasuk bangsa yang pemaaf. Kuat. Pemaaf. Kita nggak ada urusan, ya ini begini, udahlah maafkan aja, lupakan aja. Setelah dipemaaf, nggak ada yang kita pikirkan, akhirnya kita jadi pelupa. Coba nanti kalau ada, nggak akan ada teringat tuh, jangan naik bus ini, namanya pun udah lupa itu. Udahlah, jadi kita pelupa, dan yang paling paten kita itu, kita bangsa yang penikmat. Ya. Apa yang pun kita nikmati. Iya. Jadi aku panjangkan sedikit saja ya. Kalau aku melihat kita ini bangsa yang masokis. Senang kita disakiti. Itu dia. Suka kita disakiti. Hikmah. Yai, kalau kau bilang bahwa itu kan tergantung bagaimana kita menikmati sesuatu. Ada orang cari susah tapi dia nikmat. Coba kau lihat misalnya orang hiking selamanya itu kan cari kerjaan itu. Tapi mereka nikmati itu kan. Ada orang menikmati tantangan gitu. Aku tak bisa itu. Haji. Kalimat itulah yang sering diapakan oleh pembimbing ibadah haji, oleh rombongan tuh. Sudahlah, jangan bertengkar, maafkan saja. Kita ini ibadah. Aku pernah kejadian gitu. Semua ceritanya udah maafkan segala macam. Menipu aja tuh banyak pembimbing. Kenapa? Ada sekali kita itu kan ada bayar dam. Nah waktu bayar dam, ini jangan perempuan nggak boleh ikut. Mau orang matanya merah-merah, ini segala macam. Ada 10 kambing yang harus dipotong, potongnya saja 2, dipotongnya dibagi-bagikan yang sudah kambingnya. Itu nggak boleh kita bertengkar. Nah akhirnya kembalilah kita jadi bangsa penikmat, tapi keseluruhan itu kita ini bangsa pengolah. Raja olah kita di sini. Aren tadi olah. Sampai mulai level menteri pun tukang olah semua. Itu. Kalau saya kaitkan itu, Pak Jaya, seperti yang dibilang Pak Idrus tadi, dia tidak mau singgung soal rokok. Padahal itu sebenarnya ada yang mengolah rokok itu kan. Iya. Jadi memang itulah kita. Dia nikmatin aja udah. Terakhir kita bangsa karena pertama kita semua kita olah. Nggak ada yang nggak diolah. PCR ini bukan main. Kalau mau dipelajari apa saja yang diolah. Harusnya apa? Baru dibuat buku itu. Buat catatan. Apa saja yang diolah orang dalam kasus perjalanan itu. Itu baru itu. Dia pencatat segala ketidakberesan. Sampai anak sekolah pun diolah. Anak sekolah pun diolah. Kau jangan pakai baju seragam. Ini kita belum boleh nih, nanti ditangkap oleh pengawas. Nah, kau jangan pakai ini. Rapat jangan lewat sampai sekian. Ini kita pokoknya kami buat acara lengkap dengan prokes. Pada ngolah semua. Itu yang gak enaknya. Jadi ada joke-nya itu ya. Ada satu sekolah. Jadi di sana tuh tak ada yang pakai BH. Ya. Tapi nggak tangkap. Orang TK sekolahnya.